awalnya kan dari sini, saya kan lahir di tahun 73 nih ya. Iya. Kota Blitar. Nah, toples itu yang saya tahu tuh sejak masa nenek moyang kita dari revolusi nasional peperangan itu dulu kan, ibaratnya setelah revolusi itu kan, itu baru masyarakat bisa membuat kegiatan-kegiatan yang berstruktural di kampung-kampung, tempat penjagaan, di kebudayaan yang bisa kita rasakan ini setelah masa revolusi perjuangan nasionalis itu, perangan kan, setelah itu selesai, katakanlah tahun 70-an itu sudah mulai banyak kampung-kampung membuat patrol ya, patrol penjagaan. Kalau Ramadan, nah itu yang saya tahu dulu kakek saya bilang, yang paling bisa mengakses kegiatan seni-seni itu di daerah Bojonegoro, Tuban, Lamongan itu. Maka di situ komplek itu munculnya di kampung Margomulu ya kalau nggak salah. Iya, Margomulu ada ya. Kecamatan Truk. Dengan kan asli Tubannya. Nah, di tahun 79 seperti itu dari cerita kakek saya. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya komplek itu ya patrol itu cuma di zaman dulu patrolnya mungkin nggak seperti inovasi sekarang ya. Berarti berkembang seiring zaman. Kayak mesin jahit, kayak Android HP itu pakai bambu doang. Iya dulu kentongan ya, kentongan besar kecil bernada. Iya. Namanya kalau di daerah saya itu tenteng. Iya, tenteng. Daerah masih Tuban. Di sini kentongan itu, kentongan sama Surabaya kentongan. Nah, kalau kentongan beda lagi. Kentongan yang di masjid yang agak besar itu ada di pos ronda. Bedanya itu, kalau tenteng itu kecil dari bambu, dan kalau kentongan besar gitu dari kayu gitu. Kalau di daerah saya itu ya. Kalau di Surabaya, dari Jawa Timur, daerah sekitar Surabaya mungkin ya kentongan ya bambu yang dipotong kayak untuk apa itu? Iya, tengahnya dilobang itu. Kalau enggak itu pakai apa itu namanya tanduk. Tanduk ya. Sama kemudian waktu Utah ya. Iya. Terima kasih. Ini salah satu penggiat di sini juga. Ini mangga, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menarik pembicaraan tentang komplek. Iya, misalnya dari sekian banyaknya kelompok di kelas kami juga yang membahas tentang sejarah seni budaya sendiri itu cuma kelompok itu saja ya. Soalnya yang lain itu lebih ke kayak sejarah kelas, sejarah kayak etnis dan lain sebagainya. Tapi kita buat proposan baru yaitu kalau kita bahas sejarah seni gitu, kita ketemu itu kelompoknya Walaupun waktu mengerjakannya agak sulit ya. Sebagai saya pembina di spiritual kebudayaan ya, pertama juga banyak murid dari usia anak SD, SMP dan dewasa. Kalau dewasa mungkin di atas rata-rata usia saya, usia umum di atasnya ada 60, 70, tapi karena pengalaman kehidupan tadi ingin mencari ketenangan jati diri melalui spiritual. Jadi spiritual itu spirit itu ruh, bahasa energi ruh yang bisa berpikir dan ngomong lewat di dalam hati. Intelektual daya tangkap kita untuk mengondisikan otak kecil, otak kanan itu wawasan tentang imajinasi anak-anak, otak kiri tentang praktis perhitungan mental supaya tidak gagal dalam sebuah proses aktivitas. Nah, dua sisi ini disebut konsep spiritual. Nah, saya mengajarkan itu, tapi apa yang harus dijalankan melalui kebudayaan? Yang dengan lakukan adalah 100% benar, karena kalau sudah mengkaji dengan seni budaya harus ada bukti. Nah, bukti otentik itulah supaya tidak bisa salah di dalam kajian untuk mengetapkan ilmu tadi untuk mensiarkan kentongan. Jadi betul lumpang yang ada di sini itu lumpang. Jadi yang kulturnya real itu tradisi dulu ada dan buktinya ada, maka kita bisa bercerita. Nah, gitu. Nah, kalau patrol di sini tuh dilakukan setiap malam atau
ada bulan sesuatu atau puasa baru dilakukan begitu? Ya karena saat ini kan patrol yang kita kemas ini kalau di Surabaya itu ada namanya di daerah Dolit ya, Semongko Jiwo. Semongko Jiwo itu dalam pembinaan saya. Terus di sini kita buat Gunung Tosong. Patrol juga. Nah, sampai terjadi satu aktivitas ya, membuat perputaran ekonomi kan. Artinya untuk show kan, dikonserkan di panggung-panggung dengan alat musik mulai dari gendang, tam-tam drum itu, saron ya kan, ditambahin kentongan tadi, bambu tadi, tongkatnya tadi, terus apa itu nada pakai bambu itu, seperti itu ya, angklung ya. Nah di situ nanti terjadi satu kegiatan yang bisa menyenangkan. Terus unsur lagu-lagunya ada yang disebut pertanyaan tadi dimasukkan dalam kegiatan apa aja, tergantung apa ya temanya. Misalnya ada Ramadanan, lagu-lagu religi gitu, seperti itu. Tapi kebanyakan kita buat karena kita mengonsep ini ada ajaran budi pekerti, maka lagu-lagunya ya tidak lagu-lagu yang mengarah ke jiwa tentang percintaan, terus ditinggal pacarnya, kan ada lagu-lagu dong. Lagu-lagu kan gitu ya, ada ya sakit hati itu tidak ada, mengandung unsur religi ya, 90% religius. Untuk bisa mendengarkan lantunan tongklek atau patrol kami buat itu bisa mendapatkan sinergi kelanggengan, jadi jiwanya bisa lebih tenang gitu. Itu bisa mengundang loh, bisa mengundang semacam energi bambu dipukul, kanca-kancane bambu mendengarkan. Jadi kan kita mukul di sini, bambu itu kan ada ditanam di sini tuh, dipasang-pasang. Dia mendengarkan unsur aroma atau metafisikanya. Terus ada besi dipukul saronnya itu, untuk ada besi alam itu keluar. Akhirnya orang yang mau gelut nggak jadi gelut, orang mau bertengkar nggak jadi bertengkar, orang mau emosi nggak jadi emosi. Nah musik-musik religius yang dilakukan orang-orang tulus ikhlas di patrol tadi bisa menetapkan alam ini menjadi lebih tersusun. Iya. Kita duduk di sini, ada suara ayam, ada alam gitu, nyaman daripada ada motor player atau kan begitu. Ada yang lain-lain mungkin macam-macam yang negatif lain lari. Gitu. Dari situ sih kita akhirnya masuk ke patrol itu. Akhirnya sampai sekarang ya tetap membina konsep itu. Lagu-lagunya ya contohnya bisa dinyanyikan. Setahu saya kan tongklek ini termasuk kayak seni kontemporer, betul apa? Ya, bisa dimasuk. Kontemporer itu kan ada. Kontemporer adalah sebuah pertunjukan yang bervariatif, menginovasi dari karya-karya yang ada tradisional itu menjadi modern ya. Kontemporer. Jadi kontemporer bisa termasuk disebut, kalau karya tadi bisa disebut kontemporer, bisa kontemporer, perpaduan, menginovasi, begitu ya. Iya, bisa. Alatnya juga bervariatif, tambah-tambah terus. Ya. Terus Apa yang bikin tujuan ini tongkleknya beda dari tongklek yang lain gitu, bilang kayak Bojonegoro atau apa gitu tongkleknya? saya pikir sesuatu tadi untuk menumbuhkan ikon ya, ikon-ikon ciri khas kan, itu bebas-bebas aja ya. Kadang-kadang satu kelompok ini membuat aturan Bojonegoro ciri khasnya begini, ya seperti itu. Terutama tradisinya itu kebudayaan tentang kostum. Kostumnya sangat berpengaruh. Kalau kita orang Jawa misalnya nih, tiba-tiba memakai kostum Kalimantan, ya nggak sambung, kita loh kok patrolnya kita dari Jawa Timur nih kok pakai baju Dayak nih ya. Nah itu kan mempengaruhi. Jadi kalau musiknya saya pikir bisa diantisipasi, tapi kalau kostumnya yang dipakai ini mempengaruhi ciri khas dari daerah tersebut. Jadi Ada tidak hanya alat saja, tapi fashion juga berpengaruh. passion. Tiap kelompok itu juga fashionnya sendiri-sendiri. Ada festival gitu kan. Ini aku lihat ada kostum itu sendiri-sendiri, ada yang beda-beda gitu. Bukan ciri khas. Jadi daerah mana ini kan mesti gitu. Cari alamat mana nih. Akhirnya muncul unggul di dalam kategori dalam kegiatan kriterianya kita buat kostum yang sesuai dengan wilayah kita deh. Nah, ngangkat lagu harus bagaimana,
terus Surabaya bagaimana. Tapi pasti tidak ada yang lain, hanya unsur, kebanyakan ada unsur kalkulator tradisionalnya itu pakai tate-tate atau ikat kepalanya pakai apa-apa gitu. Itu bebas-bebas untuk menyikapinya, tapi arahnya pasti di dalam spiritnya itu, ruh kita itu mengangkat wilayah dengan sebuah tradisi baju yang harus dipromosikan. Begitu. Ini kan awalnya itu buat bangunin orang sahur ya. Ya, betul. Bangunin orang sahur. Terus lama-kelamaan seiring bertambahnya zaman berubah jadi kebudayaan kontemporer. Betul. Yang akhirnya itu di festival-festival pun diadakan. Iya. Tanpa itu. Bahkan Mas Bram pernah bilang ke saya bahwa pernah membina Ada 3 grup sampai diundang Ibu Gubernur, Bu Kofifa, Bu Risma. Kita bisa bicara karena kita memang diundang. Semongko Jiwo namanya di YouTube Semongko Jiwo. Itu karena kita mulai anak-anak pemuda yang garisnya perjalanannya mungkin belum menemukan jati diri, harus melakukan kegiatan negatif mungkin seperti itu kan, berbotol-botol. Akhirnya dengan adanya musik tadi mereka ikut. Dan daerah di Banyurit sana kan saya ngajar di sana di Gedung Setan namanya. Di bawahnya itu ada Semongko Jiwo. Tahun 2010 kita aktif di sana, hingga viral itu. Nah, dari situ ada makna yang sangat besar di patroli. Karena musiknya tradisional, kultur budaya lokal yang sangat mudah dijangkau, tidak pakai alat digital semacam listrik ataupun yang lain-lain. Jadi kalau orang Surabaya ke kita ini kotean lah, kotean itulah kotean, tapi ada nada, terus dikasih musik gitu ya. Itu bisa menumbuhkan secara religiusnya itu, satu, tumbuh gotong royong, selaras ya, kekompakan, konsisten di dalam harmonik lagu tadi, terus nyanyi bisa bersama-sama. Nah, di situ menumbuhkan pengembangan luar biasa secara spiritual, yaitu konsep-konsep yang disebut kontemporer itu sangat bagus. Jadi kayak mungkin ini kan budaya sendiri kan kalau di zaman sekarang anak-anak Gen Z gitu kan. Iya, Gen Z. Itu kan mungkin kalau disuruh mencari kayak tradisional kan kayak agak kurang gitu, lebih kayak dia itu suka yang modern, entah itu K-pop, entah itu apa itu J-pop gitu. Jadi kayak strategi apa gitu yang dilakukan Mas Bram untuk anak-anak ini, para pemuda-pemuda ini tuh bisa tahu komplek itu juga suatu musik yang sangat menyenangkan. Ya, menurut saya untuk solusi atau imajinasi yang saya inginkan ke apresiasi menciptakan suhu, atraksi musik, apresiasi menciptakan suhu ya, energi suhu ya. Musik tadi harus dikolaborasi. Ada DJ-nya, ada pentas musiknya, terus ada tongkleknya itu, terus ada karya-karya itu dikolaborasi, terus jadikan disebut kontemporer itu harusnya. Ada dancernya, ada fire hitter, penari api dan sebagainya. Itu bisa inovasi yang harus kita jalankan. Itu bisa sampai naik ke jaringan internasional, karena internasional itu yang saya tahu karena Om Bram ini kan menjadi ambasadornya kultur kebudayaan di Duta Indonesia. Iya, ada itu bukti-bukti nanti. Saya ke Thailand di tanggal 15 November besok untuk menjadi ambasador membicarakan di MET 2024. Keren. Dan karena link kan, karena sahabat-sahabat itu kita bisa menata public speakingnya rapi, bisa ada kejelasan untuk menentukan sikap seni, harus ada UMKM atau semacam ekonomi gitu. Baru ada pertumbuhan tentang cinta tanah air melalui jembatan rusak dibenahi. Ya dari kelompok-kelompok yang kita buat ini supaya memahami itu tempat-tempat secara suci harus didekatkan
diberkati, dibantu pendidikan sekolah anak-anak. Nah, itu penting, kudu mengerti pendidikan itu selama pasar rakyat, terus simbol-simbol itu. Dan yang kunci pertama pertanian, supaya kita nggak lapar begitu. Jadi ada 5 item ini harus mencapai di titik bahwa kita dilahirkan untuk ngurusin itu, bukan masalah tentang kepada manusia sama manusianya, tapi manusia itu akan duduk di dalam konsep seni budaya luhur seperti payung itu. Payung itu kan ada 3 sap itu kalau di Jawa ini. Majapahit lah, itu yang besar, tengah, bawah, yang tengah itu sedang, yang atas itu kecil. Itu ada mananya. Yang bawah itu adalah tata alamnya. Jadi manusia di bumi harus tata alam aja. Alam itu bagus, meja kursinya bagus, rapi, sederhana. Maka tata prajanya duduknya enak. Tata praja, tata gama. Tata gama di atas, di tengah itu tata praja kepada manusianya, sistem keilmuan pembinaan. Tata alam itu masyarakat bawah yang disiapkan untuk 5 item tadi. Nah, ini kalau diciptakan kepada teman-teman tokoh-tokoh pemimpin ke depannya, tidak akan ada perdebatan. Demokrasi yang terpimpin adalah menguasai konsep bangun alam bumi. Ya, tata alam bumi. Jadi tidak mendiskusikan kepada orang lain bertengkar kan. Nah, ini di seni musik, pertanian dikemas melalui gotong royong. Dari patrol itu bisa, ya, tapi harus dimunculkan generator atau generasi menuju generator tadi, anak-anak yang memiliki keintelektualian dalam positif dan legalitas. Legalitas misalnya anak kuliah kan dengan university itu dikemas untuk membuat karya-karya dalam waktu secepat-cepatnya 7 hari hingga sekarang. Itu kan ada pesan-pesan. Ya. Mungkin ada kesan-pesan baik untuk kami atau untuk program studi kami. Nah, betul. Ada 7 item tujuan sesuatu tentang apapun aktivitas. Yang penting kita harus tahu aturan melalui ilmu, kebutuhan, kemudian karya waktu, dan pergerakan. Jangan sampai dilupakan. Pergerakan adalah angka keempat dalam imajinasi kesuksesan. Setelah ada pergerakan pasti ada pertumbuhan, dan setelah pertumbuhan pasti Anda mendapatkan perolehan. Jadi jangan bergerak tanpa aturan. Setelah dapat aturan sistem, bergeraklah. Ada 2 sisi ini yang untuk semuanya. Semoga generasi masa depan selalu cinta karya seni budaya, karena budaya dilindungi bangsa yang bisa menciptakan karya indah melalui tongklek ini atau patrol ini bisa sangat sederhana, bisa menjadi satu konsep baik di aktivitas lokal, di dalam kreasi, di dalam kebudayaan lokal di wilayah manapun. Tetap eksis, jangan malas, cintai Ibu Pertiwi. Setiap setahun sekali harus sungkem kalau ayah ibunya masih ada, harus sungkem. Itu adalah doa. Nah, doa adalah kekuatan membuka jalan segalanya untuk bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pesan saya, tetap bersemangat wahai saudaraku semua. Kekuatan Indonesia ada di tulang punggung pemuda. Terima kasih. Terima kasih Mas Bram. Sangat bagus sekali kata-katanya. Ya, mengenai nilai luhur dan sampai dari awalnya cuma dari patrol saja kita sampai bahas nilai luhur dan lain sebagainya, dari sampai strategi sistem tentang konflik itu sampai menjadi budaya yang sangat dikenal. Apalagi Tuban yang menjadi ikonik dalam hal itu. Itu saja dari kami ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Bram, dan mungkin ada Anggita sendiri yang gitu Mas Bram kata. Dari saya dan juga teman-teman saya, mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Mas Bram. Sama-sama. Karena saya tahu sendiri Mas Bram kan masih sibuk, lagi syutingnya. Udah merelakan waktunya untuk kami. Siapa yang suka rela akan mendapatkan keikhlasan besar. Setuju. Ya. Ya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam.